kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Sebab Allah sanggup lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah
sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kau hebat. Salam dan selamat pagi bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi ini oleh kena anugerah Allah Bapa, kita dapat bersama dalam kebaktian online pagi ini. Biarlah kita tetap bersemangat
dalam pujian penyembahan kita untuk Tuhan, walaupun keadaan kita terbatas kerana tidak dapat berkumpul bersama di gereja. Jangan jadikan alasan ini untuk kita tidak beribadah, kerana kita menyembah Tuhan adalah dalam roh dan kebenaran. Oleh itu, anggaplah rumah dan tempat kita menjadi mezbah untuk kita menyembah Tuhan. Firman Tuhan, tajuk firman Tuhan yang saya mau sampaikan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu bertajuk menanti penggenapan pengharapan dan penyataan kemuliaan. Ianya terdapat dalam Titus 2:13. Jadi sebelum kita lanjut daripada membaca dan belajar daripada firman Tuhan, saya mau kita menyerahkan masa kita bersama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita minta supaya roh Tuhan yang menyertai untuk membuka firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan dalam hati kita dan jiwa kita, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Sama saya akan berdoa untuk kita. Bapa yang di surga, Allah yang pencipta langit, bumi dan segala isinya, kami tahu Engkaulah Allah segala-galanya, yang maha kuasa, yang maha agung, dan dalam segalanya tu Bapa, Engkaulah yang duduk di atas takhta. Oleh itu, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat bersatu dalam masa untuk menyembah Engkau sebentar tadi, dan juga Tuhan dan masa ini untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang ada menolong kami Tuhan bersama-sama dalam pembacaan, pengajaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong hamba yang membawa firman ini untuk jemaat-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus Engkau yang mengurapi hamba, dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba itu adalah perkataan, itu adalah daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerah masa ini di dalam kuasa dan tangan Tuhan, dan kami minta Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami dan menghidupkan firman ini untuk jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang kita akan baca terdapat dalam Titus. Titus bahagian 2. Kita akan baca ayat 11 hingga 14. Saya akan menggunakan terjemahan baru untuk kita pagi hari ini, yang kita akan ambil dalam pembacaan kita, yaitu dalam Titus 2 ayat 11 hingga 14. Saya baca untuk kita ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan saya percaya kita telah sebanyak sedikit telah mendalami tema gereja kita untuk tahun ini, yaitu memenuhi standar Allah dalam kasih, kecucian dan Roh Kudus, yang kita singkatkan KKR, memenuhi standar Allah dalam kasih, kecucian dan roh, KKR. Melalui tema tahun ini, saya percaya kita telah didedahkan dengan standar kasih dan kecucian Allah. Kita telah belajar sifat-sifat Allah dan kehendak-kehendak Allah tentang kasih dan kecucian. Saya juga percaya dengan pengantuan tentang standar ini, ianya telah seperti ayat 12 yang kita baca tadi. Ya, saya harap dia kata seperti ayat 12 tadi, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan
dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan saya harap itulah yang telah tujuan firman Tuhan, pengajaran daripada firman Tuhan yang kita belajar melalui tema kita tahun ini, yaitu ajaran yang kita dapati dari tema tahun ini telah mendorong kita untuk kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia ini, yaitu kita tahu daripada firman yang telah kita belajar, dan kita telah tahu dan kita tinggalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan standar Allah. Dan juga saya percaya seperti ayat 12 ini, kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Puji Tuhan, dari banyak pelajaran yang telah kita belajar dari tema tahun ini, kita telah mengenal berbagai kehendak Tuhan untuk berlaku adil dalam kasih dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ibadah adalah cara penghidupan kita di hadapan Tuhan, baik pekerjaan, baik perhubungan, pelayanan, persekutuan dengan Tuhan, dan sebagainya. Jadi yang meliputi cara penghidupan kita. Dan kita tahu juga, kita tidak dapat melakukan semua ini dengan kekuatan dan kebijaksanaan sendiri, tetapi hanya melalui kekuatan dan kebijaksanaan dari Roh Kudus. Itulah dalam standar kita memerlukan Roh Tuhan dalam kita menjalankan, memenuhi standar Allah dalam kasih dan juga kesucian pada tahun ini. Dan mengapa Tuhan beri kita tema yang kita untuk kita tahun ini, untuk kita mendalami, untuk kita tekun melakukan, yaitu memenuhi. Saya percaya tujuan utama standar Allah ini adalah karena Tuhan Yesus mahu menyediakan kita umatnya sementara di dunia ini, sekarang ini, seperti ayat 14b itu, yaitu supaya ataupun untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, Kristus Yesus telah menyelamatkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus dan rajin berbuat baik. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengubah jiwa yang telah dipengaruhi oleh kedagingan dan keduniaan kepada jiwa yang baru, jiwa yang dipengaruhi oleh kerohanian dan kesurgaanwi. Ada 3 bahagian dalam ayat 13 dari, kita akan menggunakan terjemahan baru yang kita akan perhati pagi hari ini. Daripada ayat 13 tadi, pertama yaitu menanti penggenapan. Kedua, pengharapan yang penuh bahagia ataupun berkat. Dan ketiga, penyataan. Jadi saya akan menguraikan untuk ketiga bahagian ini. Yang bahagian pertama, menanti penggenapan. Kita akan mulakan dengan pengertian perkataan menanti penggenapan ini yang digunakan untuk sebenarnya untuk kedua bahagian yang kedua dan ketiga. Kena perkataan menanti penggenapan ini adalah yang mula dari untuk perkataan pengharapan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan. Dan dia adalah yang menghubung yang pertama.
Jadi apa arti pengertian penggenapan? Here all in King James, looking for. Kalau disalin dari perkataan Yunani, yaitu dia dikat prodikomahai. Okay? Prodiumahi. Definisinya to expect the fulfillment of promises. Ataupun bahasa dan bahasa untuk mengharapkan penunaian janji-janji. Janji-janji yang ditunaikan. Jadi penunaian janji. It is the word menanti penggenapan. Yaitu kita untuk mengharapkan penunaian janji-janji. Dalam 1 Tesalonika, perkataan menanti ini digunakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dia kata, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dan 1 Korintus 1 ayat 7, dia kata, demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam ayat ini juga adanya janji-janji dalam firman Tuhan ini yang pasti akan digenapi dalam menantikan atau prokodomahi ini. Tuhan Yesus sendiri ada menggunakan perkataan menanti ini sebelum dia naik ke surga. Itu bila dia berpesan kepada anak-anak muridnya untuk mereka menantikan pembaptisan dengan Roh Kudus. Dia berjanji yang mereka akan menerima pembaptisan dengan Roh Kudus. Jadi kita akan, ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 bagian 1 ayat 4 hingga 5. Pada suatu hari ketika Yesus bersama mereka, dia berpesan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Katanya, haruslah kamu menantikan apa yang dijanjikan Bapa dan yang telah kamu dengar daripadaku, karena Yohanes telah membaptis orang dengan air, tetapi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus tidak berapa lama lagi. Dan janji ini ditunai ataupun digenapi tidak lama kemudian. Mungkin 3 minggu selepas mengatakan janji ataupun ini kepada anak murid dia. Kita lihat ayatnya digenapi dalam Kisah Para Rasul bagian 2 ayat 1 hingga 4, yaitu ayat 1, apabila tiba hari Pentakosta, mereka semuanya bersama-sama di suatu tempat. Tiba-tiba kedengaran bunyi dari langit seperti angin kencang menderu memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Kemudian kelihatan lidah-lidah yang berbelah-belah seperti api rupanya, dan setiap satu hinggap di atas setiap orang daripada mereka. Mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai berkata dalam pelbagai bahasa asing seperti yang diberikan oleh Roh itu. Jadi bila menanti penggenapan, jadi itulah mengharapkan untuk penuaian janji. Dan ada bagian kedua dan ketiga, yaitu pertama pengharapan penuh bahagia dan juga penyataan kemuliaan. Dan bagi saya anggap kedua ini adalah kejadian yang berlainan atau peristiwa event yang berlainan, karena keduanya dihubung dengan perkataan dan. Penuh pengharapan dan penyataan kemuliaan. Jadi itulah saya menganggap ini kejadian ini kedua ini yang kita akan melihat ini adalah satu yang berbeza, yang berlainan,
yaitu mempunyai penantian yang berbeza. Dan kita akan melihat bahwa pengharapan penuh bahagia akan berlaku dahulu dan disusuli oleh penyataan kemuliaan. Okey, untuk bahagian kedua ini dalam pengharapan penuh bahagia atau berkat, yaitu the blessed hope, yaitu harapan. Pengharapan yang penuh bahagia ini adalah satu harapan yang sangat atau terlalu gembira dengan sukacita dan yang yakin pasti terjadi atau berlaku. Pengharapan penuh bahagia. Dan Rasul Petrus menulis tentang pengharapan penuh bahagia ini, dan juga Rasul Paulus. Keduanya ada menulis. Dan kita melihat yang pertama yang Rasul Petrus tulis tentang pengharapan penuh bahagia ini. Jadi kita melihat dalam 1 Petrus, ini panjang sikit ayat dia. Yang kita akan baca 1 Petrus bagian 1 ayat 3 hingga 9. Saya akan baca untuk kita tentang pengharapan penuh bahagia ini. Ayat 3, Rasul Petrus menulis, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untukmu di surga. Kamu dipelihara dengan kuasa Allah melalui iman untuk penyelamatan yang akan ternyata sepenuhnya pada akhir zaman. Oleh yang demikian, bersukacitalah meskipun sekarang untuk seketika mungkin kamu berduka cita karena menghadapi berbagai cobaan. Segalanya ini untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas, kerana emas tetap musnah walaupun telah diuji dengan api. Imanmu kelak ternyata tulen dan akan mendapat puji, penghormatan serta kemuliaan apabila Yesus Kristus datang kembali. Kamu mengasihinya walaupun belum pernah melihatnya. Kamu percayanya tanpa melihatnya. Oleh itu, kamu merasa kebahagiaan yang tidak terkata dan penuh dengan kemuliaan, kerana kamu akan mencapai matlamat imanmu, yaitu penyelamatan jiwamu." Haleluya. Puji Tuhan. Pengharapan yang penuh bahagia. Dan Rasul Paulus tulis juga dalam 1 Titus, kita ayat 1, bahagian 1 ayat 1 hingga 2. Ayat 1 daripada Paulus sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, demi iman semua orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran yang menghasilkan kesalihan. Iman dan pengetahuan itu berasaskan harapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Allah tidak berdusta. Dia telah menjanjikan hidup ini sebelum permulaan zaman. Haleluya. Jadi kedua hamba Tuhan, Rasul Tuhan ini menyatakan akan ada hidup yang penuh bahagia oleh Allah, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu tadi hidup penuh yang penuh dengan harapan, yaitu penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Dan kita hidup yang memiliki warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap. Warisan yang sebenar daripada Allah, dan juga hidup yang kekal. Dan apalagi hidup yang bersama Yesus Kristus. Inilah hidup yang penuh bahagia, hidup yang penuh pengharapan, hidup yang memiliki warisan, hidup yang kekal, dan yang dia berarti besar karena hidup yang akan bersama Yesus Kristus. Rasul Paulus menerangkan bagaimana, dan kita akan melihat bagaimana peristiwa ini akan terjadi, yaitu pengharapan, penggenapan hari yang penuh bahagia ini. Dalam 2 Tesalonika bagian 2 ayat 1 guna FVB, "Sekarang saudara-saudaraku, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan betapa kita akan digumpurkan
bersamanya kelak kami menyerumu. Jadi ini cara kita akan digumpul bersamanya. Dalam 1 Tesalonika 4, 16 dan 17. Ayat 16. Pada waktu itu Tuhan akan turun dari surga dengan suatu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Allah. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkit terlebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Inilah penggenapan penantian kita yang pertama. Untuk mendapat pengharapan yang penuh bahagia. Yaitu kita akan diangkat bersama ke awan, bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, lantas dibawanya ke surganya. Perkataan diangkat ataupun bahasa Yunani dia hapazo, yaitu di English to seize, to carry out by force, macam ditangkap dan dibawa dengan kuasa dan kekuatan. No, diambil dengan cepat, diambil dengan kekuatan. To seize. Jadi macam itu peristiwa ini akan berlaku. Ia akan terjadi dengan suatu yang macam ditangkap dan dibawa. Ianya bukannya bukannya lama, tapi macam sesuatu yang terjadi dengan cepat. Hapazo, dengan juga dengan ada kekuatan. Dan peristiwa ini seperti firman Tuhan oleh Rasul Petrus tadi juga akan berlaku pada akhir zaman ini. Dan kita melihat peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman kita ketika ini mungkin ramai. Kita yang akan menyaksi dan mengalami peristiwa pengangkatan ini, hapazo ini, diangkat ini di dalam hidup kita ini. Dan itu harapan saya adalah kita umat Tuhan bersedia untuk mengalami peristiwa penggenapan pengharapan penuh bahagia ini. Seperti kata Rasul Petrus untuk umat Tuhan dalam 1 Petrus ayat 1 ayat kita pergi ayat 13. Oleh yang demikian bersedialah dengan akal budimu, berjaga-jaga dan bersandarlah harapan kepada kasih karunia yang akan kamu terima apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Haleluya. Kita bersedia. Kita bersedia untuk diangkat, untuk mengalami peristiwa ini. Bersedialah segeri akal, yaitu dalam jiwa kita dan roh kita, tubuh kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga yaitu penyataan kemuliaan. Seperti saya kata, peristiwa penggenapan penantian juga yang kedua ini, yaitu penyataan kemuliaan ini akan berlaku selepas penggenapan pengharapan penuh bahagia atau peristiwa pengangkatan. Dan saya besar kemungkinan ia akan berlaku 3,5 tahun selepas peristiwa pengangkatan atau diangkat ini. Tapi yang pasti, kalau kita berada dalam ataupun mengambil bagian dalam peristiwa pengangkatan, kita pasti juga akan mengambil bagian dalam penggenapan penyataan kemuliaan ini. Yaitu penyataan kemuliaan ini adalah sekembalinya Yesus Kristus ke dunia untuk memerintah selama 1000 tahun. Dan Rasul Paulus menulis tentang
akan hari penyataan kemuliaan ini. Saya baca untuk kita dalam 2 Tesalonika bagian 2 ayat 3 hingga 8. Ayat 3, jangan sekali-sekali biarkan sesiapa memperdayakanmu, kerana hari itu tidak akan datang sebelum berlakunya kemurtadan dan manusia berleluasa, yaitu anak kebinasaan menampilkan diri. Dia akan menentang dan meninggikan dirinya daripada semua yang disembah manusia. Dia akan duduk di dalam bait Allah dan mengisytiharkan dirinya sebagai Allah. Ingatlah, kamu ketika aku masih bersamamu dulu, aku telah memberitahumu segala hal ini. Kini kamu tahu apa yang menahannya sekarang, supaya manusia itu tampil pada waktu yang telah ditentukan baginya. Kuasa rahasia keleluasaan sudah pun mula bertindak. Hanya yang menahannya sekarang akan terus berbuat demikian sehingga disingkirkan. Kemudian manusia leluasa itu akan dinyatakan dan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan hembusan nafas dari mulutnya dan membinasakannya dengan sinar kegemilangan kedatangannya. Sinar kegemilangan kedatangannya. Haleluya. Itu manusia dalam FEB ini dia kata manusia leluasa, tapi terjemahan baru dia kata si pendurhaka. Dan dinyatakan ini adalah antikristus itu. Dan dipanggil binatang itu dalam buku Wahyu. Memang peristiwa ini bukannya untuk gereja yang telah pun diangkat bersama di surga, tapi adalah untuk umat Israel yang belum percaya dan umat manusia lain yang akan melalui atau menghadapi kesusahan, kesengsaraan besar, the Great Tribulation, di bawah pemerintah antikristus ini. Dan pada itu akan menghadapi malapetaka dari kemurkaan Allah selama 3,5 tahun. Dan Rasul Yohanes menulis apa yang akan terjadi pada hari penyataan kemuliaan ini dalam buku Wahyu. Kita akan baca buku Wahyu bagian 19 ayat 11 dan 16 dan ayat 19 dan 21. Ayat 11. Kemudian aku melihat surga terbuka dan kelihatan seekor kuda putih. Dia yang menunggangnya dipanggil setia dan benar, dan dengan keadilan dia menghakimi serta memerangi. Matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya terletak mahkota yang banyak. Ada satu nama tertulis padanya yang tidak dikotori oleh sesiapa pun selain dia. Dia memakai jubah yang bercelup darah dan namanya Firman Allah. Segala tentera surga berpakaian kain lenan halus dan putih bersih, menunggang kuda putih mengiringinya. Sekarang dari mulutnya keluar pedang yang tajam untuk diparangkan kepada segala bangsa. Dia sendiri akan memerintah mereka dengan tumbuk besi. Dia sendiri menginjak pengiring air anggur kemurkaan Allah Maha Kuasa. Pada jubah dan pahanya tertulis nama Raja segala raja, Tuan segala tuan. Ayat 19. Aku melihat binatang itu, raja-raja dunia dan tentera mereka berhimpun untuk memerangi dia yang berkuda itu serta tenteranya. Kemudian binatang itu ditawan dan bersamanya nabi palsu yang mengadakan pelbagai tanda di hadapannya, dan dengan demikian memperdayakan orang yang telah menerima tanda binatang itu serta orang yang menyembah patungnya. Kedua-duanya dihumbankan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala dengan belerang. Yang lain dibunuh dengan pedang yang keluar daripada dia yang berkuda. Burung-burung kenyang makan daging mereka. Puji Tuhan tentang kedua peristiwa yang kita nantikan. Penggenapan keduanya, yaitu pengharapan yang penuh berkat dan penyataan kemuliaan. Jadi, untuk jemaat Tuhan Gereja Grace Sri Muda, saya mau tahun ini, tahun depan ini, gereja
memperhatikan tema kita yang saya ambil daripada ayat 13 ini. Jadi tema gereja untuk tahun 2021 menantikan penggenapan pengharapan dan penyataan kemuliaan. Haleluya. MPPPK ataupun M3PK yang kita dapat daripada Titus 2 ayat 13 tadi. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, tahun ini kita banyak diperhadapkan oleh kerajaan dengan PPKB dan sebagainya. Tapi tahun depan kita akan menjalani penghidupan kita dengan MPPPK, menanti penggenapan, pengharapan, dan penyataan kemuliaan. Dan saya akan tinggal beberapa ayat firman untuk kita tentang tema kita tahun ini. Dalam Filipi 3, 20 dan 21. Tetapi kewargaan kita adalah di surga. Dari situ kita nantikan penyelamat Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini supaya serupa dengan tubuhnya yang mulia, melalui kuasanya yang dapat menaklukkan segalanya dalam dirinya. Satu lagi ayat Roma 8:23. Lebih daripada itu, kita sendiri yang mendapat buah pertama Roh Allah turut mengerang dalam batin supaya menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Dan yang terakhir 1 Tesalonika 2, 19, 20. Siapakah harapan, kesukaan, dan mahkota yang akan kami megahkan kelak di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia datang nanti? Bukankah kamulah kemuliaan dan kegembiraan kami. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dapat belajar daripada firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang mendorongkan kami, Tuhan. Tuhan, untuk kami menghadapi tahun hadapan Tuhan. Oh Tuhan, inilah harapan kami. Tuhan, kami tetap. Tuhan, kami ada harapan. Tuhan, yang kami nantikan. Tuhan, kami tidak akan berjalan tanpa arah. Tapi ada satu pengharapan. Ada penantian penggenapan yang pasti ditunaikan. Janji Tuhan yang ditunaikan. Yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan ialah pengharapan yang penuh bahagia yang Kau sediakan. Kami bersyukur menanti hari ini dan juga akan bersama dalam penyataan kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan, itu harapan saya Tuhan, sebagai umat hamba-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu, untuk umat-Mu Tuhan. Biar kami sama-sama Tuhan menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih. Terima kasih firman-Mu. Dan kami akan menghadapi tahun hadapan dengan menantikan penggenapan, pengharapan yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi, Tuhan yang kami nantikan. Maranatha. Amin. Tuhan mengasihi dan memberkati umat-Nya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku
lepaskan. Kaulah